Saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Omairama. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Pak Alam. Saya ingin menyampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung. Dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung. Sehingga orang yang melihat mengatakan, Ishfaq ala roksa, wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, cuplikan video di awal itu kita sudah mendengarnya secara bersama-sama. Bagaimana kesombongannya terkait dengan nasab Kelambak Lawi yang sampai kiamat pun katanya tidak akan pernah bisa ditumbangkan. Alasannya cukup kuat karena ini sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, tanpa dia sadari bahwa yang namanya kebenaran itu akan selalu mencari jalannya. Yang kedua, bahwa yang namanya manusia itu seiring dengan waktu, dengan kesadaran yang ada berdasarkan data-data dan fakta, bahwa memang nasab Kelambak Lawi itu sudah terputus ditinjau dari segi apapun, baik itu secara historis berdasarkan catatan-catatan kitab-kitab nasab ataupun filologi, apalagi kalau bicara saintifik DNA, memang betul-betul sudah sangat rungkat. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Habib ini, saya tidak tahu Habib siapa namanya ini, mungkin ada yang kenal, sahabat-sahabat silakan berkomentar di bawah. Ini jelas mencoba meyakinkan orang-orang yang ada di luar sana, ya, terutama para kibing-kibing akut, agar tetap loyal terhadap Kelambak Lawi. Jadi ini upaya terakhir mereka. Nah, framing-annya sangat luar biasa karena menganggap bahwa nasab Kelambak Lawi ini tidak akan bisa dirungkatkan. Tetapi fakta yang ada, sahabat-sahabat sekalian, sampai hari ini masuk 3 tahun ya diskursus nasab ini, luar biasa. Karena sejak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan pernyataannya atas hasil penelitiannya yang bahkan sudah 1000% yakin bahwa nasab mereka terputus, sampai hari ini juga mereka tidak bisa menjawab ataupun mengeluarkan antitesis terhadap tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kalaupun misalnya ada buku atau kitab yang pernah disusun oleh menantunya Imam Jumbo, dibantu oleh para kibing-kibing akut dan beberapa ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama NU
memberikan pengantar di dalam kitab itu, tetapi itu juga sudah dirungkatkan oleh Kiai Manuddin kembali. Oleh karenanya Kiai Manuddin pernah mengatakan bahwa diskursus nasab ini tidak akan pernah bisa berakhir, dan memang tidak akan pernah berakhir selama mereka tidak angkat tangan atau tidak mengangkat bendera putih bahwa mereka mengakui keberadaannya sebagai orang yang hanya ngaku-ngaku suriat Rasulullah, tetapi pada prinsipnya mereka palsu. Nah, oleh karenanya tetap ini harus kita gelorakan terus, harus diwacanakan terus. Nah, pada akhirnya yakini saja bahwa masyarakat pasti cepat atau lambat, sedikit demi sedikit, mereka yang yakin akan menyeberang ke pihak Kiai Manuddin Usman Al-Bantani dalam tanda petik, bahwa mereka akan ikut memberikan legitimasi tentang terputusnya nasab mereka, dan itu terbukti. Perlawanan-perlawanan yang terjadi di masyarakat yang selama ini tidak pernah terblow up itu hari ini sudah banyak yang buka-bukaan. Sudah banyak yang buka-bukaan ke publik. Apalagi kita kenal bahwa salah satu yang membentengi perjuangan ini adalah Kiai Abbas Buntet, yang merupakan cucu pahlawan nasional Gus Abbas Buntet. Nah, itu siapa yang tidak kenal sebagai pimpinan Laskar Santri di masanya? Ya, saya kira tidak ada orang NU yang menyaksikan bagaimana beliau. Karenanya kenapa misalnya perjuangan ini sampai hari ini berjalan terus? Saya kira salah satunya itu karena itu aspek sejarah orang-orang yang berjuang, yang melatari ini semua, yang merungkatkan nasabnya, termasuk Kiai Manuddin Usman Al-Bantani, ada Gus Fuad Bleret, Kiai Abbas Buntet, Kiai Sarif, semua ini kan rata-rata zuriat ya. Ada juga Kiai Muharrar di Demak, ada misalnya Kiai Said Akhil Sirat, nah, ada Gus Muapi. Bagaimana dia masih bisa yakin bahwa nasabnya tetap akan terselamatkan dan sampai kiamat tidak akan pernah bisa rungkat? Wah, tidak ada itu. Oleh karenanya tugas kita hari ini berupaya mengingatkan terus kepada mereka, para mukibing akut, agar sadar ya, agar sadar. Jangan mudah terglorifikasi, jangan mudah terobsesi bahwa mereka yang dia kawal itu adalah cucu Rasulullah. Sudah selesai nih. Perdebatan soal nasab Klambalawi sesungguhnya sudah selesai. Yang kita tunggu tinggal satu, bagaimana mereka memohon maaf, bagaimana mereka menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah bentuk kesalahan besar terhadap bangsa ini, terhadap masyarakat Nusantara, dan dia harus tebus itu semua dengan pertobatan yang betul-betul tobatun nasuha, bukan tobat coba-coba ya, bukan tobat coba-coba yang hanya sekedar mau mendapatkan kembali reputasinya. Nah, sehingga sok-sokan itu baik-baikan ke ulama-ulama kita. Bahkan hari ini premingan mereka adalah seolah-olah bahwa kita-kita semua ini yang berdiri di barisan Kiai Manuddin Usman Al-Bantani atau di barisan yang memenggal nasabnya, itu dianggapnya sebagai orang yang memecah belah antara ulama dan habaib. Wah, memangnya habaib itu siapa? Kenapa harus dipecah belah? Mereka itu terlalu kecil sebenarnya untuk kita hitung. Hanya saja karena dia membawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang harus kita antisipasi karena sangat berbahaya, sahabat. Seandainya dia tidak mengklaim nasab Rasulullah, ya tidak ada masalah. Itu hal yang saya kira biasa saja. Tapi ini nasab manusia termulia di muka bumi diklaim. Dan kurang ajarnya karena itu yang dijadikan sebagai alat untuk mengkooptasi masyarakat. Itu dijadikan alat misalnya untuk melakukan pendakwiran. Itu dijadikan alat untuk mengkerangkeng orang-orang pribumi. Itu yang sangat kita sesalkan. Oleh karenanya sekali lagi, seluruh informasi-informasi terkait dengan nasab Klambalawi ataupun perilaku barbar mereka memang harus di blow up terus-menerus, sehingga masyarakat pada akhirnya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Saya kira demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.